Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Siapkan catatan kalian, karena hari ini kita bakal pakai topi profesor ekonomi buat membedah satu paradoks besar. Gini, kita sering banget dengar kalau grafik pertumbuhan ekonomi makro naik, otomatis dompet warga juga makin tebal secara merata. Tapi pertanyaannya, apa iya kue ekonomi yang makin besar itu selalu dibagi rata ke semua orang? Faktanya, nggak selalu begitu. Angka makro seringkali menutupi realita pahit di lapangan. Jadi, yuk kita bongkar bareng-bareng datanya dan cari tahu solusi pemerataan yang sebenarnya. Untuk silabus sesi masterclass kita hari ini, kita akan mulai dari paradoks pertumbuhan ekonomi, lalu melihat realita ketimpangan, disusul tantangan konektivitas, dilema hilirisasi, peran kapasitas fiskal, dan terakhir strategi pemerataan via UMKM. Singkat, padat, dan pastinya seru. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini kita bakal mematahkan mitos paling klasik dalam ilmu ekonomi pembangunan. Coba kalian renungkan sejenak. Mungkinkah sebuah mesin ekonomi yang digenjot habis-habisan buat tumbuh cepat, justru malah memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin? Memang terdengar aneh kan? Tapi jawaban dari pertanyaan ini bakal benar-benar mengubah cara kalian melihat berita soal PDB atau produk domestik bruto di televisi. Jawabannya ada di angka 0,012% ini. Dari analisis regresi data panel kita di tahun 2022 sampai 2023, ternyata setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi itu justru meningkatkan ketimpangan regional sebesar 0,012%. Kok bisa? Berdasarkan jurnal P4I, pertumbuhan tinggi itu biasanya cuma muter-muter di sektor tersier, kayak perbankan, teknologi informasi, atau pariwisata yang memang pusatnya ada di kota metropolitan. Efeknya, daerah yang udah maju bakal lari sprint, sementara daerah pinggiran masih harus jalan kaki. Lanjut ke bagian 2, realita ketimpangan antar wilayah. Karena kita tahu pertumbuhan itu terpusat, mari kita lihat gimana sih wujud nyata ketimpangan ini di peta Indonesia. Di ekonometrika, kita butuh data, bukan tebakan. Makanya, kita pakai indeks Williamson. Gampangnya, indeks ini itu alat ukur statistik buat melihat seberapa jauh sih penyimpangan pendapatan suatu daerah kalau dibandingkan sama rata-rata nasional. Semakin tinggi angka indeksnya berarti semakin parah ketimpangannya. Pegang konsep ini ya, karena datanya bakal bikin kita mikir keras. Coba lihat perbandingan ekstrim ini. Papua Barat mencatat angka ketimpangan tertinggi di level 1,46. Jauh banget kan kalau disandingkan dengan Kalimantan Utara yang ketimpangannya paling rendah di angka 0,17. Jurang yang luar biasa lebar ini langsung mengkonfirmasi kecurigaan kita tadi. Ternyata tanpa intervensi yang pas, kue ekonomi nasional itu nggak bakal otomatis ngalir begitu aja ke daerah-daerah penyangga. Masuk ke bagian 3, tantangan konektivitas fisik dan digital. Nah, sekarang kita cari tahu variabel apa sih yang bikin jurang pemisah tadi bisa sebegitu lebarnya. Logika awam biasanya bilang, bangun aja jalan tol, jembatan, dan pelabuhan, nanti ekonomi pasti merata. Tapi tunggu dulu, gimana kalau proyek fisik raksasa ini cuma dipusatkan di kawasan yang memang udah padat modal? Data statistik justru mencatat koefisien positif sebesar 0,0058%. Artinya apa? Infrastruktur yang cuma jago kandang di pusat itu malah nambah ketimpangan. Kenapa? Karena wilayah yang fasilitasnya udah top bakal makin gampang narik investor, sementara daerah terpencil makin ditinggalkan. Dan bahayanya, ini bukan cuma soal jalan aspal, tapi juga jalan tol digital. Laporan dari East Ventures membeberkan 4 batu sandungan utama. Pertama, akses internet yang belum merata. Kedua, ini yang ngeri, ada ancaman defisit 2 juta talenta digital. Kita butuh 9 juta orang di 2030, tapi pabrik pencetak SDM kita baru sanggup di angka 7 juta. Ketiga, UMKM masih megap-megap cari modal. Dan keempat, kurikulum yang seringkali nggak nyambung sama kebutuhan industri. Konektivitas yang pincang ini benar-benar jadi tembok penghalang struktural yang nyata. Sekarang di bagian 4, kita bahas dilema hilirisasi sumber daya. Ini adalah kebijakan yang sering digadang-gadang jadi motor pertumbuhan masa depan. Tapi, mari kita kupas realitanya. Di atas kertas, hilirisasi itu strategi yang super cerdas. Daripada kita jual tanah dan batu mentah dengan harga obral, mending kita olah dulu di dalam negeri jadi barang bernilai tinggi. Betul? Ini jelas bikin indikator ekonomi nasional meroket dan naikin pamor kita di pasar global. Tapi, ingat, sebagai peneliti yang kritis, kita harus selalu mengecek efek samping dari sebuah resep ekonomi. Laporan dari jurnal STKIP Majenang ngasih lihat sisi dilematisnya. Kebanyakan fasilitas hilirisasi raksasa ini didanai oleh pemodal asing.
Masalahnya, mereka seringkali bawa teknologi dan tenaga kerja mereka sendiri ke sini. Secara objektif, ini menciptakan tantangan pemerataan baru. Penyerapan pekerja lokal di sekitar area tambang jadi kurang maksimal, yang berujung pada kekayaan yang muter-muter di atas dan nggak sepenuhnya menetes ke masyarakat lokal. Oke, kita udah sampai di titik yang sangat krusial. Kalau pertumbuhan ekonomi murni, infrastruktur yang terpusat, dan hilirisasi padat modal ternyata rentan memicu ketimpangan, terus apa dong senjata pamungkas kita buat meratakannya? Coba tebak. Jawabannya ada di bagian 5, peran kunci kapasitas fiskal. Ini adalah bab paling esensial dalam strategi pemerataan yang kita diskusikan hari ini. Sederhananya gini, kapasitas fiskal daerah itu ibarat seberapa besar otot finansial yang dimiliki sama seorang bupati, wali kota, atau gubernur. Kalau otot ini kekar, pemerintah daerah bisa langsung gerak bangun jalan desa, benerin sekolah reot, sampai buka klinik kesehatan tanpa harus nunggu uluran tangan dari pusat. Ini adalah alat intervensi langsung untuk membagikan ulang kekayaan ke masyarakat. Coba perhatikan baik-baik angka minus 0,032% ini. Kontras banget kan sama pertumbuhan ekonomi tadi? Di sini, setiap kenaikan 1% kapasitas fiskal daerah secara empiris justru menurunkan ketimpangan pada indeks Williamson. Ya, kalian nggak salah dengar, kekuatan fiskal lokal ini terbukti secara matematis mampu memangkas ketimpangan. Ini benar-benar jadi obat penawar untuk efek samping pertumbuhan makro tadi. Jadi jelas ya, kekuatan finansial di tangan daerah adalah kunci utama buat mewujudkan pemerataan. Kita masuk ke babak akhir, bagian 6, strategi pemerataan melalui UMKM. Senjatanya udah kita temukan, yaitu anggaran daerah. Pertanyaannya sekarang, gimana cara narik pelatuknya di medan pertempuran dunia nyata? Mari kita bedah kasus Kalimantan Barat. Dinamika pertumbuhan ekonomi mereka punya kisah yang menarik kalau dibandingkan sama rata-rata nasional. Kira-kira, apa sih yang bikin ketahanan ekonomi wilayah seperti ini tetap solid dari guncangan global? Usut punya usut, tulang punggungnya ternyata bukan korporasi-korporasi raksasa, melainkan denyut nadi bisnis lokal di akar rumput yang berputar setiap hari. Lihat data yang super mengejutkan ini. Dari total populasi UMKM di sana, tebak berapa persen yang kelas mikro? 99%. Iya, 99% itu entitas usaha skala mikro. Yang skala kecil atau menengah itu cuma 0, sekian persen aja. Fakta ini harusnya mendikte arah kebijakan kita. Pemerintah daerah nggak bisa lagi menggunakan anggaran mereka cuma buat memfasilitasi bisnis besar. Instrumen fiskalnya harus dibidik langsung, ibarat penembak jitu, tepat sasaran ke kelompok 99% pengusaha mikro ini. Terus langkah eksekusinya gimana? Menurut kajian Direktorat Jenderal Perbendaharaan, strateginya harus jelas dan terstruktur. Pertama, sediakan infrastruktur untuk literasi digital, biar pengusaha kecil di desa bisa jualan online. Kedua, buka keran akses kredit usaha rakyat atau kurs lebar-lebarnya. Ini penting banget biar mereka nggak tercekik bunga rentenil. Dan ketiga, kasih pendampingan teknis gratis, kayak standarisasi produk dan sertifikasi halal. Dengan begitu, produk rumahan ini kualitasnya bisa naik kelas dan berani saing di level nasional. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, saya mau mengutip satu kalimat dari Ernest Hemingway yang kebetulan disematkan dalam laporan kajian fiskal tadi. Bumi adalah tempat yang baik dan layak untuk diperjuangkan. Gini ya, belajar ekonometrika itu bukan sekedar ngurusin hitung-hitungan rumit di atas kertas. Saat kita merancang strategi pemerataan, entah itu membangun akses jalan buat desa atau memberikan modal ke ibu-ibu penjual makanan, pada hakikatnya kita sedang memperjuangkan dunia yang jauh lebih adil dan layak untuk semua orang. Coba renungkan hal tersebut. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya.